pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Vida Febrianti. Nanti teman-teman bisa panggil saya Kak Vida aja biar lebih akrab ya. Terus alamat saya di Desa Bungu, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jepara. Ada yang tahu Desa Bungu atau ada yang pernah ke sana? Sepertinya belum ya. Kapan-kapan bolehlah teman-teman coba main ke desa saya ya. Lalu umur saya 21 tahun. Terus apa lagi ya? Ada yang ingin teman-teman tanyakan tentang saya? Sepertinya tidak ada ya. Oke. Saya kan sudah memperkenalkan diri saya. Sekarang giliran teman-teman yang memperkenalkan diri ya, biar kita bisa saling kenal. Karena tak kenal kan maka tak sayang. Nah, nanti perkenalannya, teman-teman silahkan maju ke depan secara bergiliran, lalu sebutkan nama, hobi, dan deskripsikan diri teman-teman dengan 3 kata. Misalnya saya ya, hai nama saya Vida, hobi saya menggambar. Saya kreatif, pintar, dan rajin. Seperti itu. Bagaimana teman-teman sudah paham? Nanti urutannya akan saya tunjuk. Lalu orang selanjutnya akan ditunjuk oleh yang sudah maju. Jadi tunjuk-menunjuk sampai semua pesertanya ini sudah maju. Oke? Bisa kita mulai sekarang? Sekarang saya mau tunjuk Mbak yang pakai baju hijau deh. Silahkan maju Mbak. Ayo beri semangat buat Mbaknya. Silahkan sebutkan nama, hobi, dan 3 katanya. Sabar, teliti, dan bekerja keras. Wah, tepuk tangan untuk Mbak Febri. Mbak Febri, silahkan tunjuk pesertanya selanjutnya ya. Baik, sebelum pelatihan ini resmi kita mulai, bagaimana kalau kita buat kontrak dulu? Jadi, kontrak ini perlu diadakan agar pelaksanaan pelatihan ini bisa tertib dan maksimal. Kontrak ini berisi aturan-aturan yang harus teman-teman perhatikan dalam mengikuti pelatihan ini. Aturan-aturan itu antara lain adalah, yang pertama, teman-teman wajib datang ke gedung ini pada pukul 9 pagi ya. Lalu toleransi keterlambatannya 10 menit saja. Diusahakan teman-teman menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Tidak harus bagus dan mahal, yang penting sopan dan rapi saja. Lalu dilarang menggunakan HP di tengah proses pelatihan. Nah, itu beberapa aturan yang perlu teman-teman perhatikan. Bagaimana? Ada yang merasa keberatan? Tidak ya? Bagus. Saya harap teman-teman benar-benar mematuhinya ya, karena peraturan itu ada untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Bagus kalau begitu. Sebelum pelatihan kita mulai, saya akan membagikan pretest dulu nih sama teman-teman. Nanti teman-teman silahkan isi dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya ya. Oke, semuanya sudah mengisi pretest ya. Bagaimana? Jadi ada sedikit bayangan tentang time management. Nah, sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang apa sih time management itu. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa time is money. Waktu adalah uang. Kita mungkin sering mendengarnya ya. Bagaimana? Apakah teman-teman setuju dengan peribahasa ini? Coba Mbak Citra yang pakai baju biru. Bagaimana? Mbak setuju tidak? Setuju ya. Kenapa kok Mbak Citra bisa setuju dengan peribahasa ini? Bagus sekali alasannya ya. Lalu yang lainnya bagaimana? Jadi pada setuju semua ya. Oke, jadi sebenarnya apa arti dari peribahasa ini? Waktu adalah uang. Apakah waktu selalu berpotensi menjadi sesuatu yang bernilai jual? Saya sendiri tidak yakin akan hal ini. Tapi pada akhirnya waktu tetaplah waktu. Waktu adalah angka-angka. Kita semua sering mendengarnya dan bahkan mengatakannya sendiri. Waktu adalah uang.
Meskipun kedengarannya seperti terkesan kapitalistik postmodern, kutipan tersebut menurut sejarah sebenarnya berasal dari Benjamin Franklin yang mengartikulasikan ide ini dalam Advice to a Young Tradesman, sebuah buku pegangan yang dicetak pada tahun 1748. Lalu, benarkah waktu adalah uang? Padahal uang kan bisa dibuat, ditemukan, dicetak, diperbarui, dipinjam, atau malah dimusnahkan. Tapi waktu tidak bisa. Jadi, terkadang pandangan yang salah kaprah itu kemudian memancing kita menjadi orang yang perhitungan dan tidak sabaran. Jadi, ungkapan time is money menurut saya ini agak kurang tepat ya. Jadi, ungkapan yang lebih tepat apa dong, Kak? Time is not money, but time is life. Kita bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan, tapi kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Ya, waktu adalah kehidupan. Jika kita memberikan waktu untuk bertemu seseorang, sebetulnya kita sedang memberikan sebagian hidup kita kepada dia yang tidak akan pernah bisa kita ambil kembali. Jadi benar, time is life. Lalu apa saja sih karakteristik atau sifat dari waktu ini? Jadi yang pertama adalah waktu tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Perputaran dan pergantian waktu sangat cepat sekali, bagaikan angin. Jadi kita dalam keadaan gembira, waktu terasa seperti cepat sekali. Namun ketika hari di mana kita merasa sedih, duka, waktu berjalan lambat. Padahal itu hanya perasaan kita saja dan bukan keadaan sebenarnya. Jadi, waktu itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, mau dipercepat atau diperlambat. Lalu, tak kembali, tak terganti. Karakteristik waktu yang selanjutnya yaitu ia hanya tahu maju, tanpa mengenal kata mundur. Setiap detik, menit, dan jam berlalu, hari dan bulan bergulir, tahun berganti. Yang pergi darinya tak akan pernah terkembali, tidak juga bisa diganti. Sekalinya waktu sudah berlalu ya sudah, tidak akan bisa diganti atau diulang kembali. Seperti peribahasa, nasi sudah menjadi bubur. Yang sudah terjadi ya tidak bisa dikembalikan lagi. Terakhir, waktu tidak bisa berjalan sesuai keinginan. Waktu tidak bisa berjalan sesuai keinginan kita, tapi kita yang harus berjalan mengikuti waktu. Bagaimana teman-teman? Sudah lebih ada gambaran mengenai waktu? Sudah mengerti betapa berharganya waktu itu? Terkadang kita sering menganggap waktu itu bukan suatu hal yang penting. Waktu itu sesuatu yang ada, tapi sering kita anggap tidak ada. Untuk itu, alangkah baiknya kalau kita lebih bijak dalam mengatur waktu dan menghargai waktu. Nah, itulah pentingnya time management. Apa sih time management itu? Jadi, time management adalah kemampuan kita dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengatur waktu yang akan dihabiskan untuk bisa melakukan kegiatan tertentu secara efektif untuk mencapai tujuan. Lalu, apa tujuan akhir, tujuan sebenarnya dari manajemen waktu ini? Tidak lain tidak bukan adalah untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Jika ada pertanyaan, manakah prinsip manajemen waktu yang tepat? Tidak ada jawaban yang pasti untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena setiap orang memiliki prinsip yang berbeda untuk mengatur waktu mereka setiap hari. Tapi, saya sudah merangkum beberapa prinsip yang umum. Yang pertama yaitu menghargai waktu. Prinsip pertama dalam manajemen waktu adalah kita harus menghargai waktu itu sendiri. Menghargai waktu merupakan sikap yang harus menyadari nilai dan potensi waktu serta keinginan untuk mencapai keinginan bekerja dengan efisien, sehingga produktivitas dapat meningkat. Yang kedua yaitu menyusun jadwal. Ketika kita terbangun di pagi hari dan tidak memiliki rencana bagaimana kita menghabiskan waktu, maka kemungkinan waktu kita tidak efisien karena banyak waktu yang terbuang. Dengan memiliki rencana terhadap waktu, maka kita tidak akan bersantai dan bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, karena kita memiliki jadwal dan skala prioritas. Hal penting yang harus diperhatikan adalah kita juga harus memiliki fleksibilitas terhadap rencana kita tersebut, terutama bila ada hal yang lebih mendesak. Fleksibilitas ini membuat kita memiliki kebebasan menjalankan kegiatan, sehingga kegiatan yang kita lakukan tidak membosankan.
Yang ketiga yaitu set goals, menetapkan tujuan yang jelas. Dengan memiliki tujuan yang jelas dapat membantu kita untuk mengerjakan tugas kita sepanjang hari. Bila kita terus berupaya untuk mencapai tujuan, maka hal ini akan membuat kita lebih fokus hingga tujuan tersebut tercapai. Tanpa memiliki tujuan yang jelas dapat membuat kita bekerja secara tidak efektif dan cenderung lambat. Agar kita memiliki tujuan yang jelas, maka kita dapat menanyakan pada diri kita, apa yang ingin kita capai? Semakin jelas tujuan yang kita buat, maka semakin besar kemungkinan kita bisa mencapainya. Yang keempat yaitu menetapkan deadline. Terkadang kita tidak memiliki batas waktu dalam mengerjakan sesuatu, tapi kita harus tetap membuat deadline. Walaupun kita memiliki fleksibilitas terhadap pekerjaan tersebut, namun dengan menentukan batas waktu, maka kita dapat bekerja lebih efisien. Bila saat ini teman-teman memiliki tugas yang belum ada batas waktunya, segeralah membuatnya. Buatlah batas waktu yang realistis sehingga teman-teman tidak benar-benar menghilangkan fleksibilitas itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan hidup. Hidup harus terus seimbang, sekalipun teman-teman ingin memanfaatkan waktu dengan baik. Bukankah manusia bukan robot, dan kita pun juga bukan seorang robot yang buatan Jepang atau Amerika. Jadi time management memang tetap berlaku, namun jangan lupakan keseimbangan hidup dengan cara memberikan beberapa waktu untuk diri sendiri, agar lebih santai dan menikmati hidup di luar tekanan pekerjaan. Istilah ini biasa kita sebut dengan me time ya. Yang terakhir yaitu tidak multitasking. Jadi, kita tidak boleh melakukan kegiatan yang berbeda secara bersamaan, karena hal ini tidak cukup baik dan efisien. Hindari juga hal-hal yang mengganggu konsentrasi, seperti membalas pesan WhatsApp, atau sambil menonton film sehingga mengalihkan perhatian dari tugas yang teman-teman lakukan sebelumnya. Lakukan pekerjaan satu persatu, sehingga teman-teman dapat lebih berkonsentrasi. Pikiran manusia akan bekerja maksimal saat kita fokus pada satu pekerjaan, sehingga hasilnya pun bisa maksimal. Apa yang kita dapat jika kita dapat memanage waktu dengan baik? Dengan kemampuan memanage waktu yang baik, teman-teman akan menempatkan urgensi sesuai pada porsinya. Maksudnya, teman-teman akan menempatkan skala prioritas pada hal-hal yang teman-teman ingin wujudkan dan lakukan. Skala prioritas sendiri berarti ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang. Jadi, kita dapat mengatur mana hal-hal yang perlu dikerjakan lebih dulu dan mana yang lebih dapat dikerjakan setelahnya. Lalu, kita akan mencapai suatu produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Manajemen waktu yang baik akan mampu membawa fokus dan perhatian kita pada target pencapaian. Jadi, kita tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika kita mempunyai manajemen waktu yang tersusun baik. Selanjutnya yaitu berkurangnya stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja, stres juga tekanan. Selain itu, kita jadi punya kesempatan untuk merevisi pekerjaan yang dirasa kurang memadai dengan lebih cermat tanpa rasa khawatir. Terakhir, memiliki keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita memiliki manajemen waktu yang baik, kegiatan sehari-hari kita akan lebih tertata dan terorganisir dengan baik. Kita jadi dapat menentukan kapan waktunya bekerja dan kapan waktunya untuk bersantai. Apa yang terjadi jika manajemen waktu kita buruk? Jika kita tidak memanage waktu dengan baik, kita bisa saja melewati suatu batas waktu yang ditentukan atau deadline. Workflow atau alur kerja yang tidak efektif dan efisien, kualitas kerja yang menjadi buruk, meningkatkan stres atau tekanan kerja dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ketidakseimbangan hidup yang akan terjadi. Sesuatu yang perlu untuk kita ketahui, sibuk bukan berarti efektif. Terkadang seseorang sangat sibuk, namun hasil yang dicapainya kurang. Hal ini merupakan dampak dari manajemen waktu yang buruk, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan batas waktu yang diharapkannya. Lalu, bagaimana cara kita membangun time management yang baik? Yang pertama yaitu membuat daftar agenda. Hal pertama yaitu membuat suatu daftar agenda yang berisikan tentang berbagai poin-poin penting mengenai tugas yang harus dilakukan dan selesaikan dengan waktu yang telah ditentukan.
Yang kedua yaitu atur prioritas. Agar waktu yang digunakan produktif, harus juga bisa mengatur apa yang menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Misalnya saja, lebih baik mengerjakan suatu tugas kan dibandingkan dengan menonton film kesukaan. Lalu belajar mengenali waktu produktif. Dalam keseharian akan lebih baik jika kita mengenali di mana suatu waktu produktif yang tepat. Jika telah mengenali waktu yang dipunya, kerjakanlah tugas-tugas yang tersulit, karena di waktu produktif tersebut akan jauh lebih mudah mengembangkan pola pikir. Lalu, jangan menunda waktu. Waktu sangat berharga dalam hidup, jadi jangan pernah ditunda-tunda. Tugas yang seharusnya kita lakukan, lakukanlah sekarang. Jangan biarkan waktu kita terbuang dengan sia-sia saja. Lalu, buat to-do list. Susunlah kegiatan apa saja yang harus teman-teman kerjakan, agar teman-teman tahu apa saja yang perlu dilakukan. Lalu, fokus. Jika waktu telah terbagi dengan baik, dan fokuslah terhadap apa yang telah menjadi prioritas utama dan daftar agenda yang telah teman-teman buat. Lakukanlah itu sebaik mungkin, step by step. Lalu, abaikan gangguan. Supaya semua tugas-tugas yang telah dirincikan berjalan dengan efisien, jauhi dan abaikan berbagai gangguan-gangguan yang ada di sekitar teman-teman. Nah, ada sebuah kutipan quotes dari William Penn yang mengatakan bahwa time is what we want the most, but what we use the worst. Waktu adalah hal yang paling kita inginkan, namun yang paling kita gunakan dengan buruk. Oke, ada yang ditanyakan terkait time management? Belum ada? Baiklah, kalau begitu saya yang akan bertanya kepada teman-teman. Kira-kira bagaimana time management yang teman-teman lakukan? Apakah menurut teman-teman sudah efektif? Coba Mbak Karina, bagaimana? Jadi, Mbak Karina merasa time manajemennya masih belum efektif ya? Karena masih sering menunda pekerjaan dan sering bersantai. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Ternyata sebagian besar dari teman-teman masih merasa belum bisa memanage waktu dengan baik ya. Tapi tenang saja teman-teman, karena di sini saya akan membantu teman-teman dengan memberikan tips and trick serta berlatih bersama bagaimana cara mengatur waktu kita dengan lebih baik lagi. Tapi tidak hari ini karena sesi pelatihan untuk hari ini sudah berakhir ya waktunya. Jadi untuk lebih detailnya, bagaimana cara memanage waktu akan saya jelaskan pada pelatihan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan antusias teman-teman dalam pelatihan hari ini. Sampai bertemu di sesi pelatihan selanjutnya.